أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan membacakan surah Yusuf ayat 22 sampai 24, 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian.
Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang terpilih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita hormati, pembina YPPAI Sijabotapok, Om Jenal beserta keluarga beliau, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi rahmat dan keberkahan dan diberi perlindungan dimanapun beliau berada. Dan juga Al-Mukarram wal Muhtaram pembimbing YPPAI Sijabotapok, Om Irwan, juga senantiasa kita munajatkan kepada Gusti Allah agar beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir batin, diberi kekuatan lahir batin, juga senantiasa mendapat cucuran rahmat karunia dan anugerah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketua Umum YPPAI Sijabotapok Kang Muhammad Bani juga semoga selalu senantiasa berada di dalam kesehatan lahir dan batin, juga selalu diberi dan ditambah keberkahan, dilimpahi rahmat kasih sayang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketua Harian YPPAI Sijabotapok Om Hendra juga senantiasa semoga selalu berada di dalam lindungan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batinnya, dan diberi kekuatan untuk bisa senantiasa berada di dalam naungan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga para ustadz, para ketua ranting, ya, ketua ranting Manggarai Mas Ino, para pengurus YPPAI Sijabotapok, Mas Yono selaku bendahara, Kang Fahmi selaku kameramen, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan akhwat semua yang sambil hadir, semoga kehadiran kita di sini menjadi sebab turunnya rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab turunnya keriduan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga kedepannya Allah perbaiki segala kehidupan kita dan ditambah dan terus ditambah keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti rutinitas kegiatan pengajian, dan semoga bagi yang belum bisa hadir digerakkan hatinya oleh Gusti Allah untuk bisa hadir di sini, dan yang sedang mengalami sakit semoga segera disembuhkan dan menjadi kafaroh dari sakitnya. Dan yang kedua, salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatul utsma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang saya baca surat Yusuf, yang mungkin kita sudah ketahui bersama kisah, ya, sebagian kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau
dari kecil dizalimi oleh saudara-saudaranya, tetapi justru Allah angkat ya derajatnya sehingga walhasil tinggal di istana pada waktu itu. Dan dalam ayat yang tadi mengkisahkan tentang bahwa ketika sampai usia dewasa, Nabi Yusuf alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, diberi ilmu dan hikmah, dan juga menceritakan tentang Zulaikha, di mana Zulaikha merupakan bagian daripada istana yang tertarik kepada Nabi Yusuf atas kegantengannya. Ya, kalau kita dengar Nabi Yusuf pasti yang tergambar adalah apa? Kegantengannya. Nabi Yusuf ganteng. Lalu di ayat yang ke berapa tadi? 23, 24. Dalam keadaan seperti itu Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya sehingga Nabi Yusuf alaihissalam terhindar daripada suatu perbuatan durhaka dan akhirnya diselamatkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kisah ini apa ya yang bisa kita ambil? Mungkin masuk ke bab apa, penggoda, bab penggoda. Iya, penggoda karena punya wajah ganteng akhirnya digoda sama siapa? Wanita. Ya, godaan dari mana aja. Makanya kita senantiasa bermohon ampun, bermohon perlindungan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Godaan bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam diri. Dari mana aja bisa datang. Serangan bertubi-tubi dari iblis dan tentaranya, ya dari setan. Kanan kiri depan belakang atas bawah, dari mana aja bisa. Nah, kita nggak bisa melawan kecuali atas pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mereka berada dalam ketaatan pun itu bisa jadi ya tergoda. Bisa jadi tergoda dengan dirinya sendiri. Tergoda dengan apa? Dengan sifat-sifat yang justru dapat mengundang kemurkaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya wanti-wantilah dalam setiap keadaan kita, dalam keadaan taat aja kita harus senantiasa waspada, apalagi dalam keadaan lalai atau dalam keadaan maksiat. Kalau Syekh dalam kitab Syarah Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ya beliau menjelaskan orang yang baik, berbuat baiknya seseorang itu aja ada jeleknya, apalagi perbuatan jelek. Berbuat baiknya seseorang itu ada jeleknya, apalagi perbuatan jelek. Contohnya apa ya? Contohnya apa kira-kira? Ya kita hadir di sinilah, insya Allah ini kan perbuatan baik. Ya perbuatan baik. Tapi jeleknya di sini tanda kutip mungkin di rumah keluarga kita, istri atau anak atau siapalah
kurang mendukung, ya kurang suka dengan datangnya kita ke majelis. Itu berbuat baiknya aja masih ada jeleknya. Ya malam-malam ke majelis bukannya ditemenin apa gimana dan lain sebagainya. Itu mah contoh doang. Artinya apa? Apalagi perbuatan buruknya, yang baiknya aja masih ada jeleknya, apalagi perbuatan buruknya. Ya, makanya senantiasa ya waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada keinginan, tapi juga karena ada kesempatan. Ya, gitu. Kadang nggak pengen ada kesempatan, ya terjadi. Ya, itulah mengakui kelemahan kita, kebodohan kita, kelalaian kita, rapuhnya amalia kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa-rasa yang seperti ini perlu terus kita tanamkan agar kita benar-benar memakai sifat kehambaan. Selama seorang hamba memakai sifat kehambaan, maka insya Allah dia berada dalam keadaan aman. Sifat kehambaan apa? Yaitu bahwa kita hina, kita hakikatnya bodoh, kita hakikatnya lemah, kita hakikatnya tiada punya daya dan upaya. Ketika menyadari semua kekurangan itu, maka di samping itu kita menyadari bahwa mampunya kita melakukan kebaikan itu semata-mata dimampukan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bisa terhindarnya kita dari kemaksiatan dan dosa itu pun semata-mata karena pertolongan Allah. Kisah tadi kan terhindar, padahal pada waktu itu tuh sudah sangat memungkinkan untuk terjadi perbuatan itu, tapi Gusti Allah memberikan tanda kekuasaannya, tanda kebesarannya, tanda kasih sayangnya, sehingga terhindar daripada perbuatan yang tidak diinginkan. Terhindarnya kita dari suatu dosa, kemaksiatan, bahkan sanggupnya kita melakukan ketaatan, ini semata-mata apa? Karunia, pemberian, pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya memang mereka orang-orang yang sedang menuju di jalan Allah ini senantiasa menjaga hubungannya, sinyalnya agar tetap kuat sambung kepada keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kerapuhan, kelalaian, ketidakberdayaan kita dalam menghadapi sesuatu itu ada pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menguatkan kita. Ya. Sehingga dapat menguatkan kita. Jadi seakan-akan kita sendiri nggak menyadari bahwa kita sedang dibimbing oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang Dia ridhoi, ke jalan yang Dia rahmati. Nah, cara-caranya Gusti Allah ini yang terkadang kita salah paham dalam mengartikannya. Ini bahasanya terlalu ngejelimet atau bagaimana ini?
Yang ini ngomong apa ngalor gitu bahasa sih. Ya pokoknya begitu dah ya. Emang kita lagi apa ya? Lagi ngejelimet. Ya lagi pengen lah akrab cia. Pengen akrab paling enggak sama diri sendiri dulu. Ya akrab sama diri. Terkadang kita sama diri sendiri aja nggak akrab. Kesel sama diri sendiri, benci sama diri sendiri, apalagi apa tadi ya pokoknya nggak suka lah ya ngelihat diri sendiri tuh gua kok begini amat ya, berarti belum akrab dengan diri. Baru kita berusaha akrab dengan yang memiliki diri ini, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kemarin dibahas panjang lebar tentang apa namanya akrab. Tapi jangan merasa akrab, ya takutnya nanti dijawab so akrab ya enggak. Tapi ini upaya kita. Kenapa ada bahasa akrab? Namanya udah akrab. Apapun yang dilakukan itu kita bisa terima, baik buruknya ya enggak. Kalau udah akrab kan begitu kan, sama temen, sama ikhwan lah, sesama ikhwan. Misalnya digojlok, digojlok tuh diapain? Ya benar. Ya digojlok lah, saling menggojlok, saling bukan membuli sih, dibecandain lah. Ya kalau udah akrab ya insya Allah aman, nggak ada ketersinggungan, nggak ada sakit hati, ya enggak. Justru digojlok malah makin seneng, bisa ketawa bareng. Yang kalau dilakukan kepada yang belum akrab itu bakal bisa bikin sakit hati atau bikin berantem ribut kan begitu. Artinya apa? Lah kita kalau udah berusaha merasa ya pengen berakrab, bertakarub lah bahasa ininya mah, bertakarub ilallah, insya Allah dibimbing nanti hati kita, dibimbing nanti rasa kita, sehingga menghadapi apapun itu kok rasanya ringan. Ya menghadapi ujian atau apapun terasa ringan. Makanya Kanjeng Nabi pernah nanya sahabat, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Sahabat menjawab, pagi hari ini kami beriman. Nggak langsung diterima begitu aja dong, ngaku beriman ditanya lagi sama Kanjeng Nabi, tandanya apa? Kalau emang kamu ngaku beriman tuh tandanya apa? Kalau cuma ngaku doang mah gampang, saya beriman, gampang. Kanjeng Nabi nanya, tandanya apa kalau emang kamu mengaku pagi ini kamu beriman? Sahabat menjawab, kami sabar atas segala imtihan, ujian. Ketika kami mendapat ujian, kami sabar. Ketika kami mendapat nikmat, kami bersyukur. Dan terhadap segala ketentuan Gusti Allah, kami ridho menerima. Akhirnya kata Kanjeng Nabi, ya kamu benar, itulah mukmin haqqon, ya mukmin yang sebenar-benarnya. Gitu. Emang dalam hidup ini nggak lepas dari itu, udah bolak-balik aja itu, muter aja. Ya kadang dapat ujian, artinya apa? Sesuatu yang nggak kita sukai, ya kudu bisa sabar. Dapat nikmat karunia, ya kudu pandai bersyukur, kan begitu. Ini kalimat mudah diucapkan, cuma prakteknya kadang kita suka lalai, suka
lupa. Walaupun insinyur ataupun direktur, kalau tidak pandai bersyukur, maka hidupnya akan hancur, terkubur, bahkan tidak terukur. Wah, semua tuh. Apa? Kecebur. Pokoknya belakangnya aja. Akhirnya makan bubur. Tapi walaupun tukang bajigur ataupun tukang bubur, tukang cukur, tukang kue cucur, apalagi yang belakangnya tapi kalau dia pandai bersyukur, maka hidupnya akan makmur, subur, dan apalagi terukur. Oh ya, ya udah sepantasnya ya, pokoknya belakangnya terhibur. Ya, kata yang gampang diucapkan, tapi kita mohon agar Gusti Allah memampukan kita untuk bisa melakukan. Makanya jangan menunggu bahagia baru mau bersyukur, tapi bersyukurlah, pandai-pandai bersyukur, maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Iya. Apalagi ya. Jangan risaukan kenikmatan yang tidak atau belum engkau miliki, tapi risaukanlah kenikmatan yang belum engkau syukuri. Ada di YouTube saya. Pertama kali bikin YouTube begitu. Akhirnya berat juga, Om. Waduh. Terkadang kita ngeliat nikmat orang lain pengen, enak aja tuh, pengen begitu tuh, ya kan? Sehingga lupa mensyukuri nikmat yang ada di dalam diri atau yang sudah Allah kasih kepada kita. Ya, ini salah satu kunci syukur kan itu, jangan ngelihat kenikmatan orang lain. Ya. Udah gitu aja dah ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, karena masih ada para mubalik, para penceramah, para ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilillah. Amin. Insyaallah yang akan memberikan keterangan yang nggak bikin silo, karena kalau keterangan tuh bikin silo, tapi ini keterangan yang nggak bisa bikin silo. Ya, insyaallah dilanjutkan oleh balik selanjutnya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.